Kati duduk di depan makam orang tuanya sementara pendeta berdoa agar semua jiwa beristirahat dengan tenang. Atas perintah Valerian Lord, semua mayat telah dibawa ke Valeria dan telah dikuburkan dengan layak di pemakaman umum di pagi hari. Nama-nama diukir di batu nisan menggunakan bantuan imam besar yang menyamar sebagai penyihir putih, yang memiliki kemampuan untuk menemukan nama-nama mayat. Sylvia berdiri di samping gadis muda itu, bertanya-tanya kemana arahnya mulai sekarang. Vampir dan manusia hidup berdampingan jarang terjadi, karena hanya sedikit yang menunjukkan rasa hormat dan belas kasihan satu sama lain. Dia melihat ke kanannya untuk melihat Lord dan Elliot yang ketiga, berbicara tentang setengah vampir yang ditangkap. Mengembalikan pandangannya ke arah gadis itu, matanya melembut. Apakah itu keputusan yang tepat untuk membawanya ke kerajaan Valerian? Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Sebuah kerajaan yang penuh dengan vampir dengan sedikit manusia bukanlah tempat yang aman, tetapi jika bukan Valeria lalu kemana gadis itu akan pergi? Dia sudah mengenal Lord Alexander cukup lama dan dia adalah salah satu teman terpercayanya. Dia mengenalnya dengan baik dan itulah yang membuatnya khawatir, Alexander menjadi satu-satunya putra telah mengambil alih kekaisaran dan bisa menjadi salah satu pria yang mengancam jika seseorang sampai ke sisi buruknya. Mungkin yang satu ini akan mengubahnya untuk selamanya, pikirnya sambil menganggukkan kepalanya. Dan jika dia tidak bisa merawat gadis kecil itu, dia dan Elliot akan memberikan perawatan dan kebutuhan. Ayo Kati, kata Sylvia menawarkan tangannya kepada gadis itu setelah menghabiskan 1 jam di kuburan, kamu dapat mengunjungi mereka nanti kapan saja kamu mau. Kati memegang tangan yang ditawarkan dan bangkit dari tanah. Ibunya telah menyuruhnya untuk tetap kuat, oleh karena itu dia menahan air matanya, setidaknya sebagian besar tetapi beberapa lolos dari matanya. Dia mendongak untuk melihat mata wanita yang tangannya dia pegang sekarang. Dia tampak seperti orang yang baik, pikir Kati dalam hati. Hal kecil yang lucu. Saya bisa memakannya, kata komandan ketiga sambil melihat gadis itu saat dia berjalan ke arah mereka. Apakah kamu ingin dipenggal, Elliot? Tuhan bertanya di sebelahnya dengan mata menyipit. Elliot mengangkat tangannya menyerah dan membungkuk tetapi tidak sebelum melirik ke arah Sylvia yang bersangkutan. Lihatlah kelinci itu, sangat putih dan imut, katanya membuat Kati mencengkeram kelinci lebih dekat dengannya. Maaf, aku bercanda dan siapa namamu yang cantik? Dia bertanya padanya. Catherine, jawabnya sambil menatapnya sambil berdiri dekat dengan Sylvia. Kereta ada di sini, Alexander memberitahu mereka ketika dia mendengar suara roda yang menuju ke arah mereka menjadi lebih menonjol. 2 gerbong lagi mengikuti yang pertama. Salah satu kereta coklat berhenti dan pria yang mengendarainya melompat turun untuk membukakan pintu bagi mereka dengan sedikit membungkuk. Mereka berempat masuk ke dalamnya dan duduk dengan nyaman. Kati duduk di sebelah wanita itu sementara Lord dan pria bernama Elliot duduk di depan mereka. Saat kereta mulai, dia melihat keluar jendela saat pepohonan hijau rimbun lewat seolah-olah masing-masing berlari ke arah mereka. Elliot dan Sylvia sedang membicarakan sesuatu ketika dia merasakan mata Tuhan tertuju padanya. Dia melirik kecil ke arahnya dan melihat mata merah gelapnya menatapnya sebelum mengalihkan pandangannya, melihat kemanapun kecuali ke arahnya. Setelah beberapa waktu dia melihat ke bawah ke pangkuannya dan menyikat bulu kelinci dengan tangannya. Alexander mengamati gadis itu saat tangannya mengusap bulu binatang itu dengan lembut. Tidak peduli seberapa muda seorang anak, karakter dan sifat orang yang akan menjadi dia selalu dapat dibaca. Bahkan ketika seorang vampir hendak membunuhnya, dia lebih mengkhawatirkan hewan itu daripada dirinya sendiri. Dia telah menemukan banyak manusia tetapi yang satu ini meningkatkan rasa ingin tahunya. Beberapa menit berlalu, mereka mendengar sesuatu jatuh ke tanah membuat semua orang saling memandang. Tiba-tiba sebuah kepala panah menembus sisi tempat Elliot duduk dan dia berseru melihat keluar jendela. Ya ampun, kita punya teman. Kami memiliki setengah vampir yang mengikuti kami dan kusir kami sudah mati, Sylvia memberitahu sambil mengeluarkan sesuatu yang berkilau dari punggungnya. Dia senang dia mengeluarkan baju besi yang dia kenakan sebelumnya. Sylvia mengambil kursi depan dan mengemudi ke arah barat, Elliot mengambil sisi, perintah Alexander dengan cepat bergerak ke belakang dan mengeluarkan pistol, menunjuk salah satu dari mereka. Panah terbang ke arah mereka dan mereka mengelak, Elliot nyaris kehilangan salah satu dari mereka. Apakah mereka di abad pertengahan menggunakan panah? Elliot bertanya sambil menarik pelatuk pistol, dapatkan orang yang ditingkatkan, katanya kepada mereka sambil menembak satu demi satu. Itu bukan panah sederhana. Cium udaranya, lebih berkarat, kata Alexander menembak 2,5 vampir di tengah kepala secara bersamaan.
Dia mencabut anak panah itu ketika salah satu dari mereka tertembak di lengannya. Menarik keluar anak panah itu, dia memperhatikan bahwa kepala panah itu terbuat dari racun yang bisa melumpuhkan seorang vampir. Sial bagi mereka, dia bukan vampir biasa. Ada 3 jenis vampir di seluruh kekaisaran: vampir normal, vampir setengah dan terakhir vampir berdarah murni. Vampir normal dan setengah vampir adalah yang memberi makan darah dari hewan dan manusia, sementara yang berdarah murni bahkan bisa memberi makan vampir, menjadikan mereka makhluk tertinggi di seluruh hierarki yang memerintah negeri. Manusia yang berubah adalah setengah vampir, dan transformasi mereka sebagian besar salah ketika tubuh manusia tidak dapat mengatasi sistem internal yang baru. Dia bertanya-tanya di mana sekelompok setengah vampir bisa mendapatkan panah beracun dan mengapa mereka menyerang mereka entah dari mana. Saat setengah vampir ditembak, mereka berubah menjadi abu-abu sebelum tubuh mereka mulai hancur menjadi debu, menghilang ke udara tipis dalam waktu singkat, tetapi salah satu dari mereka lebih cepat dan lebih cepat daripada yang lain, tampaknya lebih pintar juga, dengan cara menghindarinya. Semua peluru. Ketika Elliot berkonsentrasi untuk membunuh salah satu dari mereka, yang lebih pintar naik ke kereta. Kathy yang tidak tahu apa yang sedang terjadi tiba-tiba berteriak melihat setengah vampir memamerkan mulutnya untuk menunjukkan serangkaian gigi bergerigi. Itu menangkap tangannya dan melompat keluar dari kereta yang bergerak. Sylvia, hentikan keretanya. Alexander berteriak sebelum menuju ke arah setengah vampir yang telah mengambil gadis muda itu. Sylvia menghentikan kereta saat dia menarik kendali, membuat kuda-kuda itu berhenti tiba-tiba. Elliot turun dari kereta dan melawan makhluk-makhluk itu sambil menendang dan menembak mereka. Membersihkan dirinya sendiri, Sylvia memegang senjata lain, memegang 2 senjata sekarang. 3 dari setengah vampir saling memandang sambil tersenyum lebar ketika mereka melihat wanita itu berdiri sendiri tanpa ada pria yang membantunya. Ya Tuhan, aku benci tatapan itu, gumamnya sebelum mengangkat kedua tangannya. Mari kita lihat siapa yang tersenyum sekarang, katanya sambil menarik kedua pelatuknya. Sementara itu, Alexander mengejar makhluk itu dan memojokkannya di sebuah gua. Setengah vampir memamerkan giginya ke arahnya dan kemudian pada gadis itu. Kathy gemetar ketakutan saat melihat giginya. Jangan mendekat, itu memperingatkannya. Siapa yang menciptakanmu? Alexander bertanya dengan tenang, jawab aku dan aku akan membiarkanmu pergi, katanya. Makhluk itu tahu bahwa dia tidak punya kesempatan tanpa teman sekarang. Lord Norman, ia berbicara dengan suara serak mendorong gadis itu menjauh dan siap melarikan diri, tetapi pistol itu tidak jatuh dari pandangannya. Tuan Valerian kemudian berbicara. Maaf tapi aku tidak menepati janjiku, katanya dengan tenang, sampai jumpa di neraka, dan dia menuangkan semua peluru ke tubuh makhluk itu. Suara tembakan bergema karena gua tempat mereka berada membuat Kathy tersentak. Begitu tembakan berhenti, dia membuka matanya untuk melihat darah berceceran di lantai dengan bubuk berdebu gelap yang tenggelam di dalamnya. Melihat mayat dan kematian di dekat, dia kelelahan. Pikiran mudanya tidak dapat mencerna semuanya, dia menutup matanya dan tubuhnya bergerak maju, tetapi Alexander dengan cepat menangkapnya. Alexander memandang gadis di lengannya dengan cemberut. Dia pingsan karena kelelahan. Dia tahu manusia adalah makhluk kecil yang rapuh dan dia mempertanyakan penilaiannya untuk membawa gadis itu bersamanya. Bertahan hidup di dunia vampir akan sulit tetapi hanya waktu yang akan membuktikannya. Mengambilnya dalam pelukannya, dia membawanya keluar dari gua berjalan melalui pepohonan yang rimbun. Saat memeriksanya, dia melihat jejak darah di atas jari kaki kanannya. Makhluk itu telah menyakitinya tanpa alasan. Dia merasakan matanya menjadi lebih merah dan lebih tajam, iritasi muncul. Beberapa setengah vampir adalah makhluk keji, campuran manusia dan vampir tetapi tidak berguna, tidak seperti vampir murni. Apakah dia baik-baik saja? Sylvia bertanya pada Alexander begitu mereka mencapai kereta. Pergelangan kakinya berdarah, jawabnya, masuk ke dalam dan menempatkannya di sisi lain kursi sebelum duduk di sebelahnya. Gunakan ini, katanya sambil menyerahkan sapu tangannya kepada Sylvia. Elliot menutup pintu dan menggantikan kusir yang hilang, matanya mencari-cari gerakan yang mencurigakan. Abu hitam meninggalkan bau busuk di udara membuatnya sedikit ngeri. Memecahkan kendali, kuda-kuda mulai bergerak. Di dalam kereta, Sylvia hampir selesai membungkuskan sapu tangan di sekitar pergelangan kaki gadis muda itu ketika Alexander berbicara. Cari tahu apa yang sedang dilakukan Norman begitu kita mencapai kerajaan, katanya sambil menatap jari-jarinya selama beberapa waktu, memikirkan sesuatu dalam-dalam dan kemudian membungkuk ke depan untuk mengumpulkan setetes darah di jarinya yang keluar dari lutut gadis itu.
Alex, Sylvia tersentak melihat tuannya memasukkan jarinya ke mulutnya yang telah menyentuh darah. Apa yang kamu lakukan? Dia berseru dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Begitu dia mengeluarkan jari telunjuknya dari mulutnya, dia bertanya, seperti apa bentuknya? Sylvia tidak tahu harus berkata apa padanya. Seorang lord dan darah murni yang minum atau mencicipi darah dari luka dianggap memalukan. Hei tidak tahu apakah lukanya terinfeksi selama makhluk itu membawanya. Sambil mendesah, dia menggelengkan kepalanya. Ketika mereka sampai di kastil, Kati dikirim ke rumah sakit sementara beberapa pejabat dikumpulkan di lantai atas penjara bawah tanah. Sebagian besar pertemuan berlangsung di aula utama tetapi yang penting, mendesak dan rahasia diadakan di ruang bawah tanah, pintu masuknya di bawah gudang istana. Penjara bawah tanah dibagi menjadi dua tanah, tanah atas, dan tanah bawah. Tanah atas dijaga oleh manusia dan serigala, sedangkan tanah bawah menahan tahanan yang melanggar hukum. Tuan Elliot, mengapa kami dipanggil ke sini? Seorang pria bertanya melihat yang ketiga dalam komando, hanya 2 hari sejak pertemuan terakhir. Apakah kamu tidak mendengar tentang serangan yang terjadi tadi malam di desa? Seorang wanita yang berdiri di dinding berbicara, mempelajari kukunya yang dicat hitam. Serangan apa? Seorang lelaki tua bertanya dari kelompok itu. Saya dengar mereka kehabisan darah. Manusia? Jawab seorang anak laki-laki. Terengah-engah dan gumam memenuhi ruangan pada informasi yang diberikan. Suara-suara itu semakin keras perlahan mengajukan pertanyaan tentang apa yang telah terjadi. Diam, kata Alexander memasuki lantai atas. Di belakangnya mengikuti seorang pria berkacamata bundar, tadi malam seluruh desa manusia dibunuh oleh vampir jahat. Kami memiliki salah satu dari mereka ditangkap dan persidangan akan berlangsung minggu depan. Minggu depan? Tanya lelaki tua itu. Ya, jawab Alexander. Sampai saat itu dia akan menjalani interogasi. Ada hal lain yang perlu diperhatikan yang akan dijelaskan Oliver ketika saya pergi, katanya sambil melihat ke belakang dan pria yang mengikuti Alexander mengangguk. Di bagian lain kastil, Kati duduk di depan Sylvia, meminum semangkuk sup. Apakah kamu menyukainya? Tanya Sylvia yang duduk dengan siku di pahanya, menopang dagunya dengan kedua tangannya. Aku bisa meminta mereka untuk menyiapkan sesuatu yang lain jika kamu tidak menyukainya. Kati menggelengkan kepalanya, aku menyukainya, katanya dengan suara lembutnya. Senang mendengarnya, Sylvia berseri-seri. Setelah beberapa detik, Kati menatap wanita itu dengan keraguan yang terlihat jelas di matanya. Ada apa, Kati? Sylvia bertanya, merasakan keraguan gadis itu. Apakah kamu melihat kelinciku? Dia bertanya perlahan dan senyum Sylvia memudar untuk sesaat. Alexander bilang dia membawanya ke dokter hewan, dia memberitahu Kati dan gadis kecil itu mengangguk dan melanjutkan tugas mengosongkan mangkuknya. Senyum Sylvia luntur dari wajahnya saat gadis itu menunduk untuk melanjutkan meminum supnya. Memang benar hewan tersebut dibawa ke dokter hewan namun ia meragukan kelangsungan hidupnya. Cakar setengah vampir pasti menyerempet kelinci saat menarik gadis muda itu keluar dari kereta, pikirnya dalam hati. Mereka harus mengganti kelinci dengan yang lain jika yang ini tidak selamat. Setelah Kati selesai dengan makanannya, Sylvia membawanya ke lantai 2 mansion sehingga dia bisa menunjukkan padanya kamar yang akan dia tinggali untuk saat ini. Ruangan itu terletak 2 pintu dari kamar Lord untuk tujuan keamanan karena mereka memiliki tamu vampir di mansion sekarang. Kati belum diperkenalkan kepada semua orang dan menjadi manusia tidak aman. Bahkan jika diperingatkan ada vampir yang ingin meminum darah darinya. Dari 12 kamar di lantai hanya 4 yang terisi, sisanya kosong. Kati, ini akan menjadi kamarmu untuk saat ini, kata Sylvia mendorong pintu yang terbuat dari kayu jati. Ruangan itu dicat putih dan memiliki tempat tidur yang ditempatkan hampir di tengah, tetapi didorong ke dinding. Ada tirai putih seperti kain satin di sekelilingnya. Kati melompat ketika dia mendengar guntur keras di luar jendela. Astaga, tidak percaya ini hujan, gumam Sylvia sambil menutup jendela. Petir menyambar dari langit dan dengan penampilannya sekarang, hujan tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Berbalik, dia melihat gadis muda itu menatap vas di dekatnya dan bunga di dalamnya. Mereka telah membawa gadis itu ke dunia gelap mereka. Jika dia bertahan selama ini, pikir Sylvia sambil tersenyum, masa depannya seharusnya tidak terlalu sulit. Kati duduk di depan makam.